Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3 ya, lolos observasi 100% ASN, penempatan P3 jika formasi tidak dibuka di sekolah induk, dan berperingkat terbaik ya, nilai terbaik observasi P3K. Jadi ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan rekan-rekan subscriber ya, yang mempertanyakan bagaimana nasib misalkan kita lulus observasi tetapi di sekolah induk itu sendiri tidak dibuka formasi Bapak Ibu ya. Baik ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja ya to the point ke informasinya. Jadi di sini ya, P3 lolos observasi 100%, penempatan P3 sekolah induk tidak buka formasi tapi lulus observasi. Di sini ini adalah video yang kami buat ya berdasarkan dari pertanyaan subscriber ya. Jadi kami langsung jawab saja di sini Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu adalah P3 dan sebenarnya lolos observasi tetapi di sekolah induknya itu tidak ada formasi. Jadi Bapak Ibu perlu pahami ya bahwasanya untuk apa namanya, di seleksi observasi, kunci mengunci formasi itu relatif Bapak Ibu ya, dan perpindahan formasi itu sangat memungkinkan. Jadi misalkan ya, dalam satu sekolah ya, dalam satu sekolah misalkan anggaplah kita lihat ya, dalam satu instansi ada 4 sekolah ya, kemudian masing-masing dalam instansi itu ada guru honornya satu, kemudian dilakukan observasi dan setelah hasil observasinya itu keluar ternyata mendapatkan peringkat terbaik itu adalah sekolah yang tidak ada formasi tetapi ada kebutuhan. Ingat ya, sekolah itu tidak ada formasi tetapi ada kebutuhan untuk ASN, maka itu memungkinkan terjadi perpindahan formasi dari sekolah yang ada formasinya ke sekolah yang tidak ada formasinya tetapi butuh guru Bapak Ibu ya. Maka akan nantinya kalau seperti itu keadaannya itu berlaku perpindahan formasi, itu sangat memungkinkan, sehingga admin katakan bahwa istilah kunci mengunci formasi di seleksi observasi bagi P2 ataupun P3 itu relatif Bapak Ibu ya, itu relatif, tidak mesti kunci mengunci formasi Bapak Ibu ya, itu harus Bapak Ibu. Dan tentunya kita tidak bisa menghindari perpindahan formasi karena nantinya itu berdasarkan peringkat terbaik Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk kelulusan P3 menjadi ASN, penempatan bisa di sekolah induk dan non induk. Itu tergantung peta penempatan yang akan dilakukan oleh Panselnas, tentunya Kemendikbudristek ataupun dengan panitia seleksi daerah atau Panselda. Jadi Bapak Ibu tidak usah memikirkan apakah Bapak Ibu itu ditempatkan di sekolah induk atau non induk. Itu nantinya ditentukan oleh daerah Bapak Ibu ya, ditentukan oleh Panselda, tetapi tetap ada campur tangan dari Panselnas dan Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu itu tidak usah khawatir, intinya Bapak Ibu itu mendapatkan observasi yang baik, Bapak Ibu mendapatkan peringkat yang baik. Mengenai penempatan itu diserahkan kepada panitia seleksi P3K tahun 2022. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu tidak ditempatkan di sekolah induk Bapak Ibu dan Bapak Ibu ditempatkan di non sekolah induk, tetapi jangan khawatir, tidak akan ada penempatan di luar daerah kewenangan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini akan ada peringkingan nilai terbaik untuk V3 dan P2 dan P3, dan disesuaikan banyaknya sisa formasi P3K untuk P2 dan P3. Saya berikan contoh kecil, misalkan jumlah formasi itu 5, kemudian jumlah P2 2, kemudian jumlah P3 itu 3, 4 ya.
Jadi ada 6 semuanya. Nantinya itu akan di ranking 1 sampai ranking 5 karena disesuaikan dengan jumlah formasi, sisa formasi yang akan diisi oleh P2 dan P3. Secara otomatis kalau kita lihat dari segi status, maka P2 ini akan mengisi 2 formasi sehingga tersisa 3 lagi. Ini yang diperebutkan dari 4 itu. Jadi nantinya akan ada satu yang dipastikan tidak mengisi formasi karena jumlah gurunya 6, formasi sisa itu 5 Bapak Ibu ya, maka akan berlaku yang namanya peringkingan. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati terkait P2 dan P3 dalam mengikuti seleksi observasi sebagai peringkingan nilai terbaik ya untuk mengisi formasi tentunya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan hal itu Bapak Ibu perlu pahami bahwa nantinya untuk pelamar P2 itu akan menjadi prioritas ya setelah P1. Jadi urutannya itu adalah V1, kemudian ada P2, ada P3 dan ada pelamar umum ya. Jadi nantinya untuk P2, P3 pelamar umum itu akan mengikuti seleksi administrasi masa sangga ya, observasi untuk P2 dan P3, dan pelamar umum akan mengikuti tes CAT UNBK. Bapak Ibu perlu ketahui mana yang lebih diprioritaskan, P2 atau P3? Jawabannya adalah kalau kita mulai dari segi status maka yang diutamakan terlebih dahulu P2, tapi tidak menutup kemungkinan P3 lolos, P2 tidak, begitu pula sebaliknya atau sama-sama lulus. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini kita bisa lihat bersama lagi Bapak Ibu ya, misalkan di sini sisa formasi instansi berlebih. Kalau misalkan di instansi Bapak Ibu itu formasinya berlebih, maka itu sangat menguntungkan bagi pelamar P2 dan juga sangat menguntungkan pelamar P3. Itu sangat menguntungkan pelamar P2, P3. Berbeda kalau misalkan pelamarnya yang berlebih dibandingkan formasi, otomatis dijamin ya bakalan banyak guru honorer yang nyangkut belum diangkat. Tapi kalau sisa formasi instansi berlebih, maka status P2 dan P3 itu bisa aman. Yang penting formasi yang berlebih itu linier dengan ijazah P2 dan P3 itu sendiri. Contoh misalkan Bapak Ibu ya, di sini kita bisa lihat misalkan ini guru matematika SMP 12 ya, 12 formasinya. Sedangkan pelamar P2-nya itu cuma 1 ya. Kemudian guru honorer negeri P3 itu cuma 10. Berarti kalau di total P2 dan P3 itu 11. Sedangkan formasi matematika ini 12, semuanya linier. Jadi nantinya akan di ranking 1 sampai 12. Jadi berdasarkan nilai ini kemungkinan besar P2 ini akan terangkat dengan guru honorer negeri yang P3 ini juga akan terangkat Bapak Ibu karena jumlah formasi lebih banyak daripada guru sepanjang formasi itu linier dengan ijazah P2 dan P3. Makanya di sini admin katakan statusnya aman Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati seperti itu. Nah, begitu juga dengan PJOK SD. Anggaplah guru honorer negeri P3 yang berjasa PJOK itu ada 20. Sedangkan formasi memang sisa formasi 20, maka tidak ada jalan lain kecuali diangkat semua karena formasi 20, guru negerinya 20, berarti di ranking nomor 1 sampai 20, makanya masuk dalam kondisi aman. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi saya rasa pertanyaan dari subscriber melalui video ini saya rasa sudah terjawab sih sebenarnya. Nah, di sini mendapat peringkat terbaik per mapel. Nah, jadi peringkat terbaik per mapel itu sangat menentukan kelulusan Bapak Ibu ketika di ranking nanti. Misalnya peringkat di instansi itu cuma 3 formasi, maka akan diambil peringkat 1, 2, dan 3. Itulah yang akan mengisi formasi. Makanya dikatakan mendapat peringkat terbaik per mapel. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.